Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi merupakan salah satu ayat yang punya kedudukan yang istimewa dalam Al-Quran. Bahkan beberapa keutamaan dijadikan bagi yang membacanya ayat ini dengan rutin. Pada dasarnya tidak ada larangan waktu bagi seseorang untuk membaca ayat kursi. Sebab semua waktu yang digunakan untuk membaca Al-Quran bernilai baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun beberapa ulama menganjurkan beberapa waktu yang lebih utama untuk seseorang membaca ayat kursi. Berikut ini adalah 3 waktu terbaik untuk membaca ayat kursi. Yang pertama adalah selesai sholat fardu. Bila ayat kursi dibaca usai mengerjakan sholat fardu 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya hingga tiba sholat berikutnya. Selain itu Allah juga mempersiapkan surga bagi yang mengamalkannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dia bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap kali selesai mengerjakan sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu yang kedua, sebelum tidur. Waktu utama untuk membaca ayat kursi adalah sebelum tidur. Hal ini termasuk dalam sebuah hadis sahih Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia diamanahi oleh Rasulullah untuk menjaga harta dari zakat Ramadan dan zakat fitrah. Kemudian seseorang datang untuk mengambil makanan tersebut. Dia pun mengajarkan kalimat yang disebutkan dapat memberikan manfaat dengan izin Allah. Ayat yang dimaksud adalah ayat kursi. Ia mengajarkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Ketika pagi harinya Rasulullah bertanya, apakah yang dilakukan tawananmu tadi malam? Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadu bahwa dia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat kepadaku jika membacanya sehingga aku pun melepaskan dirinya. Rasul pun bertanya, apa kalimat tersebut? Abu Hurairah menjawab, ia mengatakan kepadaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai. Lalu ia mengatakan kepadaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi SAW bersabda, jika dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia adalah pendusta, engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam? Abu Hurairah pun menjawab, tidak, aku tidak mengetahuinya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, menjelang pagi dan sore hari. Dalam Abdul Mansur disebutkan bahwa ayat kursi adalah sebesar-besarnya ayat dalam kitabullah. Kemudian ayat kursi merupakan salah satu ayat dari surat Al-Baqarah yang bila dibaca pada waktu sore hari akan dipelihara dari gangguan setan hingga pagi harinya. Demikian pula bila dibaca pada waktu pagi hari akan dipelihara dari gangguan setan hingga sore harinya. Sebagaimana dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membacanya ketika pagi, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka dia akan dilindungi hingga pagi harinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itu adalah 3 waktu di mana kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Insya Allah itu adalah waktu yang longgar, itu adalah waktu yang utama. Mari kita amalkan dari 3 waktu tersebut. Semoga kita diberi kemudahan untuk mengamalkan membaca ayat kursi di 3 waktu tersebut. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.